bagaimana sih kalau kita sudah melihat tadi manfaatnya banyak sekali, bagaimana cara membuatnya? Nah, bahan yang dibutuhkan adalah wadah plastik, ya, wadah plastik yang punya tutup, begitu ya. Nah, tidak boleh kaca, karena pada minggu pertama fermentasi ini akan mengeluarkan gas. Kalau wadahnya itu dari kaca, dikhawatirkan waktu gas sudah mulai penuh, dia akan keluar, bisa membuat meledak, begitu ya. Nah, kalau itu kaca yang meledak tentu sangat berbahaya, ya. Jadi pergunakan wadah yang ada tutupnya. Lebih bagus kalau seperti ini. Ini wadah bekas sosis itu ya, wadah sosis. Nah, ini ada ulirnya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita katakan, loh, aku punya wadah dari plastik tapi tidak punya tutup, bagaimana? Tidak masalah, ya. Ini bisa beberapa wadah di rumah saat saya membuat juga nggak punya tutup. Nah, yang saya lakukan setelah fermentasi, kemudian saya lakukan dengan ini, menutup. Nanti ya, ditutup ini dengan plastik begini. Nah, kemudian kita ikat. Nah, setelah kita ikat, lalu saya lakukan adalah saya lakban, ya. Jadi setelah seperti ini kemudian saya lakban. Ya, jadi nggak masalah kalau misalnya punya wadah dari plastik tapi tidak punya tutup, tidak masalah, begitu ya. Jadi bisa diakali, begitulah ya. Nah, begini. Kemudian gula merah tebu. Nah, bagaimana kita tahunya itu gula merah tebu, gula merah kelapa atau aren? Kita kan nggak tahu. Nah, bisa sih sebetulnya kita tanya kepada penjualnya. Tapi kalau tidak tahu ini jenisnya apa, cari aja gula merah yang paling murah. Udah, itu aja. Ya. Tapi jangan gunakan gula pasir, tidak boleh, karena itu sudah diproses, gitu ya. Jadi gunakan aja gula merah apa yang ada, yang kita jumpai lah, begitu, gula merah ini. Nah, kemudian bahan organik yaitu kulit buah dan sayuran seperti ini ya. Nah, ini saya punya kulit nanas, saya punya kulit ini timun, kemudian batang seledri, kemudian kulit jeruk yang sudah saya peras. Ini ada buncis, nanti mau buat oseng-oseng ya, jadi buncis ini. Kemudian ini ada kulit pir, ada kulit dari waloh. Nah, kemudian ini ada kulit wortel, ini nanti bisa digunakan. Kemudian ini kalau kita lalap punya lebihan, ini bisa digunakan daun kemangi, ini bisa digunakan. Jadi tadi saya hitung, saya punya 9 jenis bahan organik. Nah, semakin banyak jenisnya bahan organik ini, maka itu akan membuat enzim nanti itu juga bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kita gunakan 3, ya berarti enzimnya dari 3 jenis itu saja. Tapi semakin banyak jenis kulit yang kita gunakan, maka semakin banyak ya nanti enzim yang dihasilkan, jenis enzim yang dihasilkan. Jadi semakin baik. Nah, kemudian kita membutuhkan air ya. Air ini yang terbaik adalah air sumur. Waduh, aku nggak punya sumur, nggak masalah, bisa gunakan air hujan. Lah kalau musim kemarau gimana? Nah, jadi tidak usah khawatir, bisa gunakan air PAM ya, PDAM itu, tapi sudah diendapkan 2 hari. Jadi kalau kita rencana mau buat nih gitu, buat aja. Kalau kita nggak punya sumur, kita nggak, dan sedang tidak hujan, kita gunakan aja air dari PDAM itu, kita tampung dulu. Nah, nanti 2 hari kemudian itu sudah bisa kita gunakan untuk membuat ekoenzim ini. Nah, perbandingannya ini adalah 1 gula merah, 3
bahan organik ya, kulit dari sayur, buah, bisa semua ini. Kemudian 10 bagian air. Nah, air ini ya, jadi kita sebelum membuat itu kita ukur dulu kapasitas dari wadahnya ya. Kalau ini kemarin saya ukur kalau segini itu 1 liter. Jadi itu kapasitas itu yang boleh untuk ekoenzim itu adalah 60%. Jadi kalau 1 liter itu adalah 600 mili ya, 600 mili ini yang kita siapkan untuk nanti. Kemudian gulanya yang dibutuhkan karena itu 1 bagian, jadi 1/10 dari 600, maka 60 gram. Ini sudah saya timbang dari rumah supaya nanti tidak memperlama begitu ya. Jadi ini 60 gram. Nah, biasanya saya tunggu sampai larut begitu ya. Jadi udah seperti ini, udah saya biarkan. Kemudian ini nanti setelah larut baru kita gunakan. Nah, ini kalau untuk pupuk tanaman itu boleh dari sisa sayur-sayuran saja. Ya begini saudara ya, jadi kalau ekoenzim ini kalau banyak limbahnya dari kulit buah itu baunya jadi harum begitu ya, bau fermentasinya tuh wangi begitu ya. Jadi kalau kita buka begitu, nah itu lebih wangi. Tapi kalau banyak bahan organiknya tadi dari sayur-sayuran itu jadi kurang. Nah, saya tidak menyarankan bahan organik itu dari jenis kubis-kubisan seperti tangkai brokoli atau tangkai kembang kol atau kol sawi atau juga kulit kentang. Itu kalau kita pakai itu kurang wangi begitu ya, bahkan kecenderungan lebih busuk begitu ya, agak busuk begitu ya. Jadi saya memang nggak gunakan itu. Tapi yang sering saya gunakan itu yang agak sering ya, itu pasti ada jeruk sama kulit nanas, itu membuat wangi. Dan juga seledri ya, tangkai seledri. Nah itu membuat harum begitu ekoenzim yang kita hasilkan nanti. Nah, pembuatannya tadi ya, jadi kita sudah ukur kapasitas dari wadah berapa, air hanya 60%. Jadi ini 1 liter, ini maka hanya 600 mili. Kemudian tadi gulanya 60 gram karena 1/10-nya, jadi 60 gram. Kemudian bahan organik ini 3 bagian, jadi ini 180 gram. Ini sudah saya timbang. Nah, kadang saya kurang komplit begitu ya di rumah, karena saya tahu bahwa semakin banyak jenis bahan organik itu ekoenzim yang dihasilkan makin baik, karena semakin banyak jenis enzim yang dihasilkan. Maka kadang saya pergi ke penjual rujak, minta kulit-kulit itu, biasanya diberikan gitu ya, nanti dari rumah kita cuci begitu. Nah, jadi caranya seperti tadi, kalau sudah kita tahu kapasitas wadah, kemudian kita beri 60%, kalau ini tadi 60 mili, kemudian nanti kita masukkan gulanya, kita sudah lakukan. Kemudian nanti kalau ini sudah mulai larut, nanti kita masukkan ya. Nah, ini karena contoh aja ya, ini sudah hampir begitu, maka saya akan masukkan seperti ini. Nah, nanti kita aduk. Kalau kita sudah larut nanti gulanya, kita aduk gitu ya dengan gunakan tangan gitu. Nanti kemudian kita akan tutup seperti ini ya. Akan tutup. Dan kita akan membukanya 90 hari lagi, dan itu akan jadi ekoenzim. Nah, kadang saat membuat ini, maka di minggu pertama itu ini akan bisa keras karena nanti
mengeluarkan gas. Untuk proses fermentasi tadi akan mengeluarkan gas. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita lepas sebentar begini ya, langsung kita tutup lagi. Nah, jangan terlalu lama, dan juga selalu beri label ya. Jadi hari ini tanggal 5 bulan 6 akan panen tanggal 5 bulan 9 ya. Jadi Juni, nanti September kita akan panen ini. Nah, kemudian kalau kalau kita panen kemudian kita saring, gunakan saringan dari plastik ya, bukan logam. Dari plastik kemudian isikan ke botol-botol seperti ini. Nah, ekoenzim ini tidak punya kadaluarsa ya, jadi tidak bisa kadaluarsa ekoenzim ini. Nah, tapi bisa tidak ekoenzim ini rusak? Jawabannya bisa, walaupun dia tidak akan kadaluarsa. Kalau disimpan di botol kemudian ditutup rapat, dia tidak bisa kadaluarsa. Semakin lama semakin baik, tapi dia bisa rusak. Dia rusaknya kalau botol ini kita sering buka tutup, misalnya kita akan ngepel, kita ambil, kemudian kita nggak langsung tutup, kita masih ke situ cari lapelnya, kemudian nanti waktu kita akan gunakan untuk detok, ini masih bukaan, kita cari ember dulu. Nah, seperti itu. Semakin lama dibuka nanti akan terjadi oksidasi dan ekoenzim bisa rusak. Nah, yang saya lakukan, saya punya yang 1,5 ini ya, botol 1,5 liter. Biasanya saya berikan pada yang detok kalau dia stroke ringan itu ya, karena kan harus setiap hari dia detok. Saya biasanya kalau ada yang minta, saya beri yang di botol 1,5 liter, tapi saya selalu katakan bahwa pindah ke botol yang lebih kecil. Nah, itu untuk mencegah supaya botol yang besar tadi nggak sering dibuka tutup, yang akan menyebabkan ekoenzim ini rusak, begitu ya. Nah, di rumah saya justru juga ini membuat di botol kecil begini ya, jadi saya beri nama begitu, begitu ya, ekoenzim saya pasang. Jadi kalau saya membutuhkan begitu langsung aja saya bisa langsung semprotkan begitu. Nah, ada catatan bahan organik yang tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan itu kalau keras ya. Contohnya kulit durian, kulit salak, kulit kacang atau batok kelapa itu tidak dianjurkan ya, karena keras dan kering begitu. Juga yang bergetah, nah seperti nangka, kluwe, sukun, kulitnya itu jangan digunakan. Kemudian yang berminyak seperti apokat atau kelapa parut itu jangan digunakan. Nah, kalau itu berminyak nanti saat kita ngepel malah kita kepleset nanti ya, karena dia berminyak. Nah, juga untuk seperti cabai, bawang merah, bawang putih gitu ya, bawang brambang seperti itu jangan digunakan, karena kalau misalnya nanti kita gunakan untuk memoles tangan, tentu saja akan jadi panas begitu ya kalau cabai. Tapi untuk kulit bawang maupun brambang itu bisa untuk digunakan ya, bukan untuk ekoenzim ini, tetapi kita gunakan untuk pengusir hama atau zat pengatur tumbuh tanaman ya. Jadi kulit bawang merah, bawang putih itu kemudian kita masukkan ke wadah, kita beri air, tunggu aja sekitar 2 hari, kemudian kita bisa gunakan untuk nyemprot ke tanaman kita, misalnya lombok, keriting, daunnya ya, seperti itu bisa digunakan ya. Kemudian saat membuat seperti ini jangan terkena sinar matahari langsung ya, jadi tidak boleh. Kemudian juga saat penempatannya, misalnya karena ini kan menunggu nanti 90 hari, jangan ditempatkan dekat tempat sampah atau di dekat WC atau colokan listrik. Nah, ternyata ini nanti bisa gagal gitu. Jadi jangan ditempatkan di itu ya, jadi tidak kena sinar matahari, tidak di dekat tempat sampah, tidak di dekat WC, kemudian tidak di dekat colokan listrik ya. Kalau 1 meter sudah oke gitu, tapi kalau terlalu dekat ini nanti rusak saat proses ya. Karena kalau ini sudah jadi seperti ini, kalau kita letakkan pada
dekat colokan, dekat TV, itu malah dia mengurangi radiasi. Jadi di rumah saya letakkan botol seperti ini di dekat TV begitu ya. Jadi TV saya dekatkan di situ, itu akan mengurangi radiasi. Begitu. Tapi saat pembuatan jangan didekatkan dengan alat listrik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa ekoenzim yang kita buat ini berhasil atau gagal? Nah, sebagai indikator ya, tanda itu bau wangi khas fermentasi. Jadi kalau misalnya kita misalnya ini panen, kemudian kita buka tutupnya, kita bisa membau. Itu baunya itu khas fermentasi. Nah, khas fermentasi. Nah, kalau gagal itu kalau baunya busuk atau seperti got lah begitu ya. Nah, itu berarti gagal. Nah, kalau punya alat pH meter itu bisa diukur pH-nya itu di bawah 4, tapi saya nggak ada begitu ya, nggak punya, jadi nggak apa. Selama fermentasi itu bau fermentasi itu saya anggap berhasil sudah. Nah, kemudian kalau nanti di waktu kita buka ternyata di situ ada belatung ya, ulat begitu, set seperti itu. Nah, itu berarti kita kurang rapat saat proses ya, saat proses pembuatan ini itu kurang nutup rapat begitulah. Nah, itu bisa tetap digunakan, nggak usah dibuang, bisa digunakan, tetapi bukan untuk yang nempel ke tubuh kita. Misalnya untuk detox, untuk kumur, ya seperti itu jangan digunakan kalau ada ulatnya begitu ya. Tapi bisa untuk nyiram tanaman. Tetap perbandingannya 1 dibanding 1000. Jadi 1 mili untuk 1 liter air. Kalau ini tutupnya 5 mili, maka untuk 5 liter air itu gunakan aja untuk nyiram tanaman. Nah, itu juga bisa, atau misalnya buang aja di sungai dekat rumah yang bau misalnya, itu bisa digunakan, tapi tidak untuk yang nempel ke kita ya. Nah, jadi itu yang ingin saya bagikan pada hari ini ya, pembuatan ekoenzim. Rumusnya selalu 1, 3, 10. 1 bagian gula, kemudian 3 bagian BO, bahan organik, sampah-sampah organik tadi, dan 10 bagian air. Selamat praktek membuat ekoenzim dan menyelamatkan bumi dengan mengurangi pemanasan global. Salam ekoenzim.